Bayangkan menurut sekalian, kalau Anda yang melihat postingan saya yang tentang Power of Six ya, ada beberapa ya rempah dan rimpang yang saya share di Instagram itu, ada jahe, serai, kayu manis, temulawak, pandan gitu kan, ada 6 itu sebenarnya raja-raja herbal yang kalau king of herbs gitu kan, yang mempunyai kekuatan antioksidan, kurkuminoid, ya termasuk meningkatkan imun yang luar biasa ya, yang kalau dikonsumsi itu ya pastinya akan menjadi booster imun buat tubuh kita ya. Kayak sekarang tambah lagi dengan ya ada probiotik, kita mengenal ada probiotik ya, salah satu sumber sebelah mungkin asupan meningkatkan imun yang kita bisa dapatkan di Indonesia ini juga cukup banyak ya. Baik itu berupa cairan-cairan probiotik, ada saya ajarkan tentang membuat klasik enzim ya, atau mungkin makanan-makanan probiotik seperti tape atau tempe ya. Itu sebenarnya metode gitu kan, metode-metode yang memang tidak ada di zaman Nabi ya, tapi kalau itu baik, bermanfaat dan tidak melanggar syariat, itulah sebenarnya bagian atau tibun nabawi seperti itu. Jadi karena contoh saja Nabi di zaman Nabi itu kan, kalau kita bicara tentang ud hindi dan kustul bahri, itu ada 2 jenis herbal yang nggak ada di daerah Mekah ya. Saat itu tuh adanya di India, tapi Nabi sebutkan bahwa keutamaan 2 herbal tadi. Jadi kalau mungkin Nabi ya pastinya Nabi kan bicara wahyu ya, disampaikan tentang kunyit, tentang apa segala macam, dan itu baik pasti akan Nabi sampaikan. Ya tapi kan urusan Nabi kan bukan urusan kesehatan gitu kan. Tapi kita sekarang kalau kita mau cerita panjang lebar tentang itu, maka tinggal kita manfaatkan saja. Ya, tinggal kita manfaatkan. Dan itu bagian dari kesehatan. Jadi metode apapun yang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan mudarat, ya, itu kita pakai saja. Ya, contoh mungkin kemoterapi ya. Kemoterapi itu metode ya. Kalau saya pribadi kurang setuju kalau saya. Ya, tapi kalau saya memang mengembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kenapa kemoterapi itu saya nggak setuju? Karena memang efek mudaratnya lebih besar. Meskipun kalau bicara tentang dia menghentikan sel kanker segala macam katanya bagus, oke lah. Tapi efek mudaratnya itu jauh lebih besar kalau saya. Apakah ada cara lain? Ada sebenarnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar ilmu nutrisi ya. Jadi kalau ilmu nutrisi ini sebenarnya kalau dipelajari ya, itu subhanallah banyak sekali penyakit yang bisa kita bantu penyembuhannya ya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat nanti di YouTube nih atau di Instagram juga ada seorang dokter namanya Dr. Jamil Al-Qudsi ya, dia seorang dokter Jordan yang dulunya dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam, sekarang malah justru mengembangkan riset yang berbasiskan pada nutrisi yang memang itu ternyata ada dalam Al-Quran dan diajarkan atau disampaikan oleh para ulama zaman dulu. Kata kuncinya di nutrisi. Ya, kalau nutrisi diperbaiki, insya Allah banyak penyakit bisa diperbaiki ya, disembuhkan dengan izin Allah pastinya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita perlu lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang generasi sekarang ya, maka tinggal kita lihat apa sih yang kita makan. Ya. Bukan bicara tentang sehat atau tidak sehat, tapi yang saya makan ini yang dibutuhkan tubuh atau diperlukan lidah saya. Itu aja sebenarnya kata dasarnya. Dan kalau saya makan, kira-kira efeknya apa ke badan? Dia meningkatkan kekuatan imunitas atau mungkin fisik atau raga badan saya, atau justru malah melemahkan. Dan kita sudah tahu, dan saya nggak perlu jelaskan panjang lebar mana yang tidak perlu, mana yang nggak sehat. Kita semua sudah tahu, cuman kebanyakan karena hawa nafsu. Ya, kita bicara misalkan
gorengan saja ya. Saya bukan anti gorengan ya, tapi bicara gorengan yang dijual-jual di pinggir jalan segala macam seperti itu, dari minyaknya, dari tepungnya, dari bungkusnya ya, bungkus-bungkus yang pakai kertas koran, kadang-kadang kertas apa gitu kan, di situ lagi ada timbalnya dari tinta-tinta tadi campur sama minyaknya, masya Allah sekalian ya, dan itu dimakan gitu kan setiap hari ya oleh generasi kita, bahkan sebagian orang saat ini. Kita mau bicara sehat kayak apa kalau kebiasaan seperti itu tidak kita tidak kita buang ya, kebiasaan tidak sehat tadi.